Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, berjumpa dan bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan materi daripada sebelumnya, yaitunya tentang sabar. Ayat tentang sabar, mari sama-sama kita baca surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini bercerita tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Oke, silakan kita baca berulang-ulang. Kalau perlu kita hafal bersama-sama. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa isi kandungan ayat ini? Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan tentang, yang pertama menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Yang kedua, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Itulah isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 tadi. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian sabar. Apa yang dikatakan dengan sabar? Sabar itu bisa diartikan dengan tabah, tahan ujian, tahan penderitaan, ulet, tekun, atau tidak mudah putus asa. Itu pengertian sabar. Ada juga pengertian sabar yang lain, yaitunya yang pertama, menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka. Boleh jadi. Yang kedua, pengertian sabar itu mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Nah, itulah pengertian sabar dalam pengertian yang lain. Allah juga akan menguji kesabaran setiap orang yang beriman dengan berbagai macam cobaan, seperti rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian. Nah, hanya orang yang bersabarlah yang akan lulus dari ujian tersebut. Untuk itu, coba kamu perhatikan nanti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian, istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran, dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Nah, sekarang kita masuk pembagian sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Apa maksudnya sabar dalam beribadah? Maksudnya dalam menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya diperlukan sifat sabar, sehingga ibadah tersebut terlaksana dengan khusyuk dan ikhlas. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Apa pula maksudnya sabar dalam maksiat? Maksudnya dalam menjauhi larangan Allah dan menghadapi godaan syaitan dibutuhkan sifat sabar, sehingga kita tetap berada dalam keimanan yang kokoh. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Apa pula maksudnya? Maksudnya ketika berbagai problema dan kesulitan yang kita hadapi, kita tetap sabar dalam menghadapinya, dan keimanan kita kepada Allah tidak berpaling. Nah, sekarang perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan terhadap Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang sudah kita bacakan tadi, dalam kehidupan sehari dapat kita wujudkan dengan cara bagaimana? Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kedua,
ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Ketiga, saat orang tua memanggil segera menghadap dan memenuhi agar tidak menyakitinya. Nah, itulah penghayatan sabar dalam kehidupan sehari. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Apa contohnya? Ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos tersebut. Yang kedua, saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Nah, itu contoh sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah atau cobaan. Apa contohnya? Ketika terkena musibah, sakit, atau sebagainya, ia tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Yang kedua, ketika terkena musibah banjir, ia tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Nah, oke, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.